Imam Marzuki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila tahawuli
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan hadis salat as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Hadis tersanjung tabassumuka fi wajhi aika sadaqah. Senyummu di hadapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sabiqina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Amma ba'du. Al-mukarramin wal karamin, para kiai, para ulama, para ustadz, asatidin, atasidah yang insyaallah diberikan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya yang diberikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Muhammad Nur Kamali, yang saya hormati Bapak-bapak pejabat pemerintah, para sesepuh, sepuh, wabil khusus di lingkungan RW 022 Perumahan Taman Raya. Yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang pertama dan utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara yang mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini di Masjid Al-Hidayah. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat ajaran-ajarannya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, mengingat waktu yang sudah siang, tidak ada salahnya acara pada siang hari ini kita mulai. Namun sebelum acara demi acara dimulai, kami sampaikan acara yang akan kita jalani pada siang hari ini. Yang pertama nanti yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh adik kita Nida Khairunisa, dan juga Sari Tialawah nanti akan disampaikan oleh adik kita Sabita. Kemudian acara yang ketiga yaitu pembacaan Maulid Arba Janji, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh rombongan Bapak Ustadz Rusdi yang berasal dari Kampung Kebon. Kemudian sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hidayah yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Kamali, dan kami mohonkan kepada Ibu Ustadzah tadi nanti untuk menyampaikan ceramahnya untuk kita semua pada siang hari ini. Dan nanti acara inti untuk tausiah yaitu dari Al-Habib Muhammadin Ahmad Fadat yang berasal dari Pengasinan, Bekasi Timur, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran sehingga perjalanan diberikan kelancaran sehingga bisa sampai di tengah-tengah kita di sini dalam waktu yang secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya yaitu penutup yang nanti akan sekaligus kita mohonkan doa dari Habib
untuk menutup acara pada siang hari ini. Dan satu hal yang perlu kita tahu bersama, setelah acara penutup nanti ada acara yaitu peresmian, yaitu bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan pembangunan sebagian dari gedung TPG, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan nanti kita mohonkan kepada seluruh jamaah untuk memberikan doa, yang mana nanti peresmiannya akan dilaksanakan setelah acara doa penutup. Insya Allah kita mohonkan kepada Al Habib Muhammad bin Ahmad Fadak juga nanti kita saksikan bersama-sama. Baik, untuk acara pertama, mari pada acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Juga fadilah dari bacaan suratul Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang barangkali pada saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita Nida Khairun Nisa, dan nanti sahih tilawah akan disampaikan oleh adik kita Sabita. Kepada adik kita mohon untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan yang hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benar
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Daulah Al-Bantani Ahmad Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Abdul Hadi Hassani wa usulihim wa furuhim wa subushim magharib muslim tiga habib al-biki wa syah wa usulihim wa furuhim bisyiril Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب وصاحب بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. صل على محمد يا رب فارحم والدينا. Hallelujah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama oleh Allah dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati lahirnya, maulidnya uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan balasan kepada kita karena kita sudah mencintai Rasulnya dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami hormati para asatiz dan para asatizah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 022 beserta Bapak Ketua RT dari 01 sampai 08. Yang kami hormati para pinisepuh dan para sesepuh Taman Raya. Yang kami muliakan para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang kami cintai dan kami sayangi, anak-anak santriwati dan santriwan TPQ Al-Hidayah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini semata-mata untuk melaksanakan salah satu sunnahnya, melaksanakan peringatan untuk memuliakan nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini tema maulid kita atau tema acara kita yaitu membangun generasi Islam yang meneladani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang dari tema ini kami angkat bahwa saat ini terjadi fenomena di mana kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global, baik itu pengaruh-pengaruh dari medsos atau internet, di mana pengaruh-pengaruh ini tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita bisa melihat atau mendengar informasi dengan cepat. Dampak positifnya kita bisa belajar, mungkin tidak harus datang ke sekolah, bisa belajar di rumah. Banyak sekali sisi positifnya. Tetapi juga tidak sedikit dampak negatifnya. Baik buat bapak-bapak, ibu-ibu, kadang waktunya habis untuk bermedsos. Kadang waktunya yang harus beribadah malas beribadah karena lagi sibuk lihat apa, Bu? Lihat WA, lihat YouTube, ya. Nah, ini juga mempengaruhi tentunya anak-anak kita. Coba Bapak Ibu saksikan, kalau anak-anak kumpul, mereka itu bukannya ngobrol, bukannya bercanda, bukannya bermain, apa yang mereka lakukan? Lihat HP masing-masing. Semuanya ngumpul tapi masing-masing. Lah,
ini akan memberikan dampak negatif kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, bagaimana menangkal agar anak-anak kita ini terhindar, terproteksi dari dampak negatif era globalisasi ini? Tentunya harus diiringi dengan sarana. Sarana apa? Sarana belajar agama. Untuk mereka bisa mengenal Allah, untuk bisa mereka mengenal nabinya. Alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini di belakang sudah ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, sebagai sarana anak-anak kita di dalam melaksanakan tholabul ilmi. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, TPQ Al-Hidayah ini saat ini santrinya lebih kurang ada 62 atau 65 santri. Dan yang mengajar kira-kira ada 5 ustaz dan ustazah. Ya, Ustaz Said, 5 orang ya. Nah, alhamdulillah para ustaz dan ustazah ini selalu istiqomah untuk mengajar anak-anak kita. Sarana insya Allah kita sudah siapkan. Tetapi tentunya kami juga berharap para guru dan para ustaz dan ustazah ini juga diperhatikan, terutama oleh wali santri. Ya, jangan cuma nyekolahin atau suruh anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha, tetapi kesejahteraan ustaz dan ustazahnya tidak diperhatikan. Oleh karena itu kami menghimbau pada kesempatan ini, mari kita sama-sama berkontribusi. Kami dari DKM menyediakan sarana dan prasarana. Namun untuk operasionalnya tentu para asatiz dan asitizah ini butuh juga yang namanya transport, Bu. Butuh juga yang untuk nafkah. Ini menjadi tugas kita bersama. Jadi saya berharap sangat kepada para wali santri yang anak-anaknya ada di TPQ Al-Hidayah akan dicetak jadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang insya Allah akan menjadi bekal mereka di dunia dan di akhirat, dan akan bisa mendoakan kita orang tua walaupun kita sudah tiada. Mudah-mudahan dengan wasilah anak yang soleh ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu setelah acara ini nanti insya Allah akan ada peresmian renovasi TPQ yang alhamdulillah sudah 1 bulan ini kami sudah merenovasi sehingga fasilitasnya sudah semakin baik untuk anak-anak kita belajar. Pesan saya itu saja mungkin untuk khususnya para bapak ibu yang anaknya dititipkan di TPQ Al-Hidayah untuk sama-sama berkontribusi memikirkan kesejahteraan para ustaz dan ustazahnya. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu yang kekal dan abadi. Yang pertama adalah yang 3 ini satu. Kalau kita makan itu jadi kotoran. Ya Pak ya? Pak Bu. Kalau kita makan jadi kotoran. Kira-kira berpahala nggak? Kotoran berpahala nggak? Nggak ada berpahalanya. Ini yang satu. Yang utama prima bagi kita di dunia tentu. Yang kedua yaitu baju, pakaian, usang jadi topok. Selama dia dipakai kemudian dia rusuh jadi topok, nggak berguna. Adanya di kamar mandi, adanya di taplak meja, ibu sekalian, ya Bu ya, nggak berguna. Yang berguna satu kakel, Ibu, yaitu sodako, menjadi celengan kita. Mari kita gemarkan, kita gemparkan, kita hebohkan untuk bersodako untuk pembangunan TPQ tambahan. Insya Allah tabungan apa kita ambil nanti dari kiamat akan bergunung-gunung adanya. Cuman kita memang tidak tahu karena iman, Islam menjadi pokok agama kita Bapak Ibu sekalian. Sodako menjadi payung nanti dari kiamat, manakala tidak ada nomor selain naungan orang-orang bersodakoh di dunia.
Bagi kita semuanya tugas kita adalah mencari nafkah untuk anak, kemudian juga kita mencari perlindungan kepada Allah agar semua keluarga kita selamat dunia dan akhiratnya. Anak mencari ilmu. Satu anak membaca Al-Quran satu huruf, di situ juga Allah akan mengangkat derajat ayahnya pada hari itu juga. Kalau kita satu dibanding satu, Allah tidak. Satu dibanding dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, maka kita memberikan sedekah di TPQ berapapun nilainya, jangan kita hitung, ya. Mungkin mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan lebih yang dari itu. Ya, jadi sahabat kita, anak-anak kita, guru-guru kita, inilah yang akan membimbing anak-anak kita semuanya. Nah, jadi baca Quran itu yang terutama. Kata Rasul, barang siapa yang adibu awladakum bisalasati hisolin, didiklah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Ini bukan kewajiban guru, tapi kewajiban ayah yang mendidiknya, kewajiban emak yang menanggungnya sama dengan ayah dan ibunya, guru belakangan. Tapi zaman sekarang ini biasanya orang tuanya kerja dua-duanya, ya Pak, Ibu, kerja dua-duanya. Siapa yang ngajar anak kita di rumah? Siapa? Kalau bukan kita sampaikan kepada guru, ustazah dan ustazahnya. Tapi kalau di sekolah SD, SMP, SMA guru biasa. Namun di sekolah TPQ ada 2, dunia dan akhirat. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang senang ingin dunianya senang, harus dengan ilmu. Harus kita dengan ilmu, jualan, usaha, ikhtiar. Yang kedua, wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin senang di akhirat, harus dengan ilmu juga, itu dengan nuntut ilmu. Baca Al-Quran. Tadi ada nazom namanya apa itu? Ya, mu'amal. Apa namanya itu? Ada apa? Tauhid ya, ilmu tauhid. Di bismillah ya, dimulakan dengan bismillah. Itu kita ikut di pesantren. Ya, waktu dulu di pesantren, yang di pesantren yang kagak pesantren kagak tahu kan gitu ya. Di situ ada ilmu tauhidnya, ada sifat 20-nya, ada Rasul, ada anaknya, ada bininya, ada mantunya, semua disebut di situ. Ya, di pesantren itu. Kalau kita yang nggak ngerti, dia aja apa itu bacaannya sampai panjang sekali. Itu adanya di rawi. Tuh ya, bismillah. Tuh ya, adanya di rawi, di belakang rawi. Kalau Bapak itu ingin lihat, di situ ada semua sifat ada. Nah, nanti setelah anak-anak diajarkan oleh ustaz-ustaznya di sini, Bapak Ibu lihat di rumah apa yang tadi diajarkan oleh gurunya. Tuh, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsan, dimulakan dengan bismillah. Nggak mungkin kalau anak TPQ dimulakan dengan WA, nggak mungkin, pasti dengan bismillah. Ya Pak ya, keuntungan orang tua mendidik anaknya di agama satu, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana ya doa, sebagaimana kata Rasul, orang mati meninggalkan 3 perkara, yang terpenting adalah anak yang soleh dan soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ini untung anak yang dididik di TPQ, Bu ya. Satu huruf yang dibaca orang tua dapat pahala, apalagi sampai dilihat, sampai dimaknai, diangkat derajat sama Allah kedua orang tuanya. Mana kagak enak itu sekalian. Allah banyak anugerahnya kepada kita semuanya. Jangan lupa, jangan luput, jangan sia-siakan anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata para habaib, kalau kamu tidak bisa baca Quran, Bu Bapak, istri bisa baca Quran. Istri nggak bisa baca Quran, mungkin anaknya bisa baca Quran, anak bisa baca Quran, mungkin cucunya bisa baca Quran. Kalau nggak cucunya, mungkin tetangganya bisa baca Al-Quran. 70 orang bisa memberikan syafaat bagi tetangganya. Ini enaknya orang baca Al-Quran. Loh, karena Al-Quran didukung oleh Allah sebagai sifat atau obat. Obat apa juga tuh. Jadi jangan sampai orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Coba tadi itu surat Al-Qiyamah. Bapak hafal nggak surat Al-Qiyamah? Hafal Pak? Coba tambah kali 30 nggak?
Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya harus sebutkan nama sesepuh yang hadir di tempat ini, tapi saya nggak bawa kertas ini. Biasanya disodorkan nama sesepuh ya. Ya nggak apa-apa. Insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua DKM Masjid Al Hidayah. Siapa? Bapak Ahmad. Masya Allah. Yang ganteng ini. Ya, Masya Allah. Juga para asatid. Ini Ustadz Masya Allah. Ya, ngundang 3 kali Ustaz ya, gagal terus ya. Alhamdulillah, udah 3 kali ini ya. Alhamdulillah Allah pertemukan pada waktunya. Alhamdulillah. Jadi Maulid itu apa sih? Kita bilang, ayo hadir Maulid. Maulid itu apa? Ya. Maulid itu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, nah, itu banyak orang mengatakan, oh itu di abad sekian, di abad sekian. Itu cara mengekspresikan dengan berkumpul. Itu, ya. Memang kita Ahlus Sunnah tidak pernah mengekor dengan pendapat siapapun, apalagi Syiah katanya. Enggak. Ini dari Ahlus Sunnah sendiri. Siapa? Imam Ibnu Hajar Asqalani. Siapa Imam Ibnu Hajar Asqalani? Beliau disebut Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Apa Amirul Mukminin dalam ilmu hadis? Pernah dengar namanya Hafid? Hafid itu apa? Sudah menghafal Al-Quran. Gampang orang hafal Quran itu. Memang sebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu yang mudah dihafal. Makanya saya pernah baca artikel seorang Perancis di usia 49 tahun masuk Islam, 53 dihafal Quran. Masya Allah. Bayangkan, itu yang baru masuk Islam aja hafal, apalagi kita. Ya kan? Kita hafal berapa kira-kira? Yasin pasti hafal lah ya. Itu kalau keroyokan. Ya. Kalau bareng-bareng kita baca Yasin bisa sampai selesai. Ya, begitu kita nggak bawa Quran, kemudian kita baca sendiri sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, balik lagi Yasin, gitu ya, nggak selesai itu. Jadi hafidz dalam ilmu hadis orang yang menghafal 100.000 hadis. Berapa? 100.000 sanadan wa matnan. Sanadnya, saya mendengar dari fulan, saya mendengar dari guru saya mendengar dari gurunya, mendengar dari fulan, mendengar dari siapa? Dengar dari Imam Malik dari siapa? Dari Imam Nafi daripada siapa? Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Menghafal sanadnya juga. Berarti kalau satu hadis 10 nama minimal. 10 nama yang harus disebut dari fulan. 10 kalau 100.000 kali 10. Berapa itu? Nggak usah dipikir, banyak pokoknya gitu aja ya. Jangan lama-lama ya. Banyak. Dan itu nggak boleh terbalik-balik. Kalau saya mendengarkan hadis dari guru saya misalnya, Ustadz Ahmad mengambil dari gurunya yang namanya Ustadz Ali, kemudian saya terbalik mengatakan bahwa guru Ustadz Ahmad itu adalah gurunya Ustadz Ali, maka hadis itu disebut dhaif.
Nah, sanadnya itu berapa? 100.000. Banyak itu? 100.000? Banyak sekali. Ini supaya kita kagum kepada para ulama. Ya, banyak sekarang itu orang nggak mengerti ulama, menyalahkan ulama. Padahal kita nggak ada apa-apanya dengan mereka ini. Orang-orang sekarang ini yang dianggap apalah begitu ya, katanya pintar-pintar itu nggak ada apa-apanya dengan para hafid itu. Sekarang itu nggak ada hafid. Ya. Terakhir hafid yang terkenal, yang baru-baru meninggal, itu di tahun mungkin 90-an ya. Tahun 90 itu Syekh Abdullah Sirajuddin, 99 kalau nggak salah. Ya. Syekh Abdullah Sirajuddin dari Suriah. Dia tinggal di Madinah, tempat tinggal di Madinah. Banyak karya bukunya. Itu seorang hafid. Ya. Jadi 100.000 menghafal nama orang-orang tadi. Kalau cuma menghafal namanya muhaddis. Cuma hafal aja. Ini benar hafal-hafal kutubus sittah, kutubus tis'ah. Itu namanya muhaddis. Tapi kalau sebut hafid bagaimana? Setiap nama yang disebut dia harus tahu biografinya. Masya Allah. Imam Malik. Imam Malik lahir di mana? Karya tulisnya apa? Gurunya siapa? Muridnya siapa? Meninggalnya di mana? Oh, begitu. Itu harus hafal. Berapa nama itu dihafal semua. Ya. Baru disebut namanya hafid. Nah, 100.000 menghafal nama, mengetahui biografinya, baru disebut namanya hafid. Kalau sudah sampai 300.000, namanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa diantaranya? Adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa karyanya yang sering kita baca? Bulughul Maram. Ya. Itu yang di apa? Nasul Ibad bukan. Oh ya. Bulughul Maram itu karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah menghafal berapa tadi? 300.000 hadis. Supaya kagum dulu, supaya tahu ini yang ngomong siapa. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani waktu ditanya, boleh tidak orang merayakan Maulid? Beliau mengatakan boleh. Ibnu Hajar mengatakan boleh. Apa alasannya? Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, didapati orang-orang Madinah orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa kalian berpuasa? Mereka mengatakan, di hari ini Allah selamatkan Nabi Allah Musa. Keselamatan Nabi Musa, mereka puasa. Diingat, dikenang hari keselamatannya Nabi Musa. Kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk merayakan, mengingat, mengenang keselamatan Nabi Musa. Kalau aku sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dari sini, dari hadis ini diperbolehkan, ya, kalau keselamatan Nabi Musa saja boleh diperingati, bagaimana dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi ditanya, hadis lain, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Fihi wulidtu. Di hari itu aku dilahirkan. Kata Rasulullah, di hari itu aku dilahirkan. Berarti siapa yang mementingkan hari kelahiran Nabi? Siapa yang menganggap penting hari kelahiran Nabi itu? Dari hadis itu, Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengungkapkan rasa senangnya dengan cara berpuasa. Kita yang penting senang-senang. Kita bersenang-senang aja. Kalau puasa, mungkin semakin gak mau orang diajak puasa. Ya, ini diajak makan-makan aja gak mau. Ya, ini akan maulid ini.
diajak makan, diajak bersenang-senang nggak mau, diajak puasa tambah nggak mau lagi. Ya. Jadi pendapat para ulama, kita nggak usah paksakan orang yang mengatakan enggak, saya nggak mau ikut Ibnu Hajar, misalnya begitu. Saya mau ikut imam-imam saya sendiri, silahkan, boleh. Jangan menyalahkan, ya, jangan menyalahkan orang yang melakukan ibadah dan dia yakini bahwa itu ada satu ibadah yang baik. Begitu. Kita ini kira-kira baik nggak ini? Baik, baik ini. Ya, duduk. Kata Imam Suyuti, maulid itu semestinya cuma 4 aja yang ada di maulid. Jadi apa yang harus dikatakan bid'ah maulid itu? Kata Imam Suyuti 4. Pertama, baca Quran. Sudah baca Quran tadi? Sudah. Beres sudah. 2, membaca sirah, baca maulidnya. Sudah baca maulid tadi? Kitab apa? Barzanji. Masya Allah. Ya. Sudah baca maulid, panggil penceramah. Suruh ceramah. Sekarang ini saya lagi ngomong nih ya. Suruh bicara apa penceramah itu? Bicara tentang Nabi Muhammad. Ya. Bicara tentang legalitas. Apa yang kita lakukan ini. Supaya tahu. Ada orang maulid beberapa tahun lagi udah nggak mau. Kenapa? Takut dosa. Masya Allah. Nah itu sebabnya kenapa? Karena waktu hadir maulid dulu ikut-ikutan. Kita harus pakai ilmu ala basirah. Harus tahu. Ini maulid itu siapa yang merayakan? Tadi cukup Ibnu Hajar Asqalani. Sudah saya ikut Ibnu Hajar, saya sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kalau kita ikut pendapat Ibnu Hajar. Tapi saya sampaikan lagi. Berapa jumlah hafid yang mendukung atau yang mengatakan bahwa maulid itu boleh? Berapa jumlah hafid yang ada? Al-Imam Suyuti, Al-Imam Sakhawi, ya, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, itu yang mengarang kitab Diba. Orang menyebutnya Diba. Ya, Daiba itu nama tempat di Yaman. Ad-Daibai nama itu nisbahnya. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai seorang hafid. Bukan cuma hafid, dia menulis kitab maulid. Ya. Masa nggak ngerti, masa salah. Kalau nggak cocok, boleh katakan nggak cocok. Tapi dibilang sesat, ya janganlah. Ya, ulama ini. Ulama. Berapa jumlahnya? 120 hafid. Masya Allah. Udah itu, satu hafid aja bisa jadi hujjah. Ya. Dan silahkan antum buka dari orang-orang yang hafid yang mengingkari maulid. Nggak ketemu? Nggak ada. Ya. Tidak ada satu hafid ahli hadis yang mengatakan bahwa maulid itu nggak boleh. Tapi yang sesuai itu dia, sesuai maulidnya yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang diajarkan oleh Imam As-Suyuti tadi. Tadi baca Al-Quran, baca sirah, mendengarkan ceramah, kasih makan. Apa yang dosa di situ? Ada dosanya nggak itu? Ngasih makan boleh nggak? Bagus. Orang ngasih makan itu bagus. Caranya bagaimana supaya orang dikasih makan itu senang? Tunggu sampai lapar. Gitu. Jadi panitia harus jeli, lihat dulu wajahnya. Belum lapar, jangan dulu. Ya. Gitu. Iya. Tunggu lapar, dilihat wajahnya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Ka'bah itu dulu bentuknya gini ya, panjang. Bukan kotak, panjang. 4 segi panjang. Nabi Ibrahim sholat setelah membangun Ka'bah, sholat di sini 1000 rakaat. Di sini 1000 rakaat. 1000, 4000. Itu. 4000 setelah membangun Ka'bah, sholat. Itu artinya apa? Setelah bangun masjid, sholat. Jangan bangun aja ditinggal. Ada orang begitu ya. Ikut jadi panitia masjid, begitu masjid jadi, nggak sholat. Lama, itu bapak kemana? Nggak sholat, nggak pernah hadir. Hadir, Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Terus saksikan. Ishadu annahum min ahlil khair. Khair. Ini orang baik. Khair. Gitu ya. Jadi sholat. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim,
kamu sudah melakukan kebaikan. Ya. Qad amilta khairan, amalan khairan. Al-qabdah fi batnin ja'i khairum min amalik. Kemudian Rasul Allah SWT mengatakan, satu genggam roti di perut orang yang lapar itu lebih baik daripada apa yang kamu amalkan. Masya Allah. Jadi ngasih makan itu penting. Ya, saya baca dengar di YouTube Ustadz mengatakan, apa itu pengajian makan-makan? Loh, makan kenapa? Saya malah heran, di pengajian kok nggak makan-makan. Ya, ini pengajian kok nggak makan-makan. Dia menganggap kalau makan itu seolah-olah foya-foya, kita cuma makan, doyan makan aja. Enggak, makan itu perintah Nabi Muhammad SAW. At'imut ta'am, kasih makan. Kita nggak doyan makan, nggak masalah. Orang kasih makan. Ya, jangan orang datang ke rumah. Rasul itu dulu hidupnya jarang makan. Ya, makanya tamu-tamu ini saya biarin makan. Kalau nggak begitu, ya. Itu buat diri kita suruh puasa, suruh kita amalan yang baik. Tapi tamu kasih makan. Nah, di antara ini maulid kasih makan. Jadi 4 kata Imam Suyuti. Dari 4 itu apa? Di mana bid'ahnya? Di mana mungkarnya? Bisa ketemu nggak kira-kira? Di mana mungkarnya itu? Nggak ada kemungkaran di dalamnya. Nah, ini saya lihat rebana ini. Rebana ya? Nah, kita bahas rebana. Memang rebana boleh nggak? Boleh nggak rebana? Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Dan boleh-boleh aja. Kenapa boleh? Karena ini satu-satunya alat musik yang pernah ditabuh di hadapan Nabi. Ya, kalau biola, gitar dan sebagainya itu khilaf para ulama. Ada yang mengharamkan. Tapi kalau rebana nggak ada ulama yang mengharamkan. Mengapa? Karena ini pernah ditabuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, orang-orang menyambut. Tala'al badru alaina. Itu datang Nabi Muhammad SAW. Min thaniyatil wada. Thaniyatil wada itu nama tempat. Ya, kebetulan saya tinggal dekat di situ, nama Thaniyatil wada. Hanya beberapa meter saja di Madinah itu. Kita buka jendela, itu Thaniyatil wada. Bisa kebayang itu bagaimana datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, orang menyambut rebana itu semua. Tala'al badru alaina. Nabi melihat. Rasulullah SAW nggak mengatakan, jangan, bid'ah, nggak boleh, nggak ada. Rasul diam aja. Dan diam Nabi jadi hukum. Diamnya Nabi menjadi ketetapan hukum. Ditabur rebana itu. Dalam hadis Muslim disebutkan, ada seorang nadar karena dapat isu bahwa Nabi Muhammad dalam peperangan terbunuh. Dan orang tadi, perempuan tadi mengatakan, kalau Rasulullah selamat, aku nadar menabuh rebana di hadapannya. Dan benar, Rasulullah selamat, dan orang tadi bawa rebana, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nadartu, inni nadart, aku nadar. Apa nadarmu? Kalau kau selamat, aku akan tabuh rebana. Kata Rasulullah, penuhi nadarmu. Penuhi nadarmu. Boleh berarti menabuh rebana. Tadi dalam batas-batas yang wajar, ya. Kemudian lagunya apa, qasidahnya itu, dibilang katanya nyanyi-nyanyi, enggak, itu pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya beliau mengatakan ada 120 sahabat yang pernah memuji Rasulullah, semua berdiri. Kalau memuji Rasulullah berdiri begitu. Ya Rasulullah, aku punya saya. Rasulullah boleh? Boleh memuji Rasulullah SAW. Oh, itu ada hadis yang melarang memuji. Apa itu? Dalam hadis disebutkan, la tatruni kama atratitin nasara Isa bin Maryam. Jangan puji aku sebagaimana orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Sebagaimana, ada kalimat sebagaimana ya, terjemahannya. Jangan puji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa putra Maryam. Putra Maryam
atau putra apa? Kalau menurut orang Nasrani dipuji sebagai putra Tuhan, anak Tuhan. Nggak boleh. Kata Rasulullah, jangan puji aku sebagaimana pujian orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa yang mengatakan bahwa itu anak Tuhan. Itu yang nggak boleh. Selain dari itu, boleh. Jelas ya? Jadi pujiannya bagaimana? Pujian yang batil. Makanya Rasul dalam hadis itu mengatakan, Itra la tatruni. Apa artinya tatruni? Bukan, kalau kita buka kamus akan bertemu dengan kalimat pujian artinya madaha. Ya, alhamd, madaha. Madaha artinya memuji. Ya, tapi di situ bukan kata Rasulullah la tamdahuni, jangan puji aku, bukan. Tapi Rasulullah mengatakan la tatruni. Itra itu adalah menurut Imam An-Nawawi, menurut Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan al-itra bukan madah, bukan pujian biasa, tetapi pujian yang batil. Al-madhu bil batil, pujian yang batil. Berarti pujian yang batil yang dilarang. Bisa dimengerti ya? Ibu-ibu pura-pura gini, jadi saya senang itu, paham ya? La tatruni ya. Jadi pujian yang batil itu yang nggak boleh. Jadi kalau pujian yang nggak batil ya boleh. Makanya Sayyidina Abbas memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuji, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau Muhammad ketika dilahirkan asyraqatil ardu, menjadi terang bumi ini. Wa dha'at binurikal ufuku, dan cahayamu menerangi ufuk barat dan timur. Hasan bin Thabit memuji Rasulullah SAW. Bahkan Hasan bin Thabit itu diberi kursi oleh Rasulullah dalam masjid untuk memuji Nabi Muhammad. Orang-orang dulu itu senang dengan, kalau kita pantun ya, pujian itu ya. Wah, apa? Syair ya, syair. Syair itu untuk menyerang orang Islam dengan syairnya, menyerang musuhnya itu dengan syair waktu itu. Jadi medianya dipakai ya itu dengan syair. Hasan bin Thabit orang yang cinta kepada Nabi, senang. Bahkan termasuk orang, dia lebih tua 7 tahun dari Rasulullah. Maka waktu kelahiran Rasulullah dia ingat ceritanya. Bagaimana orang-orang Yahudi itu bingung malam itu. Dia menceritakan Hasan bin Thabit. Karena beliau lebih tua 7 tahun. Di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia yang menceritakan. Orang Yahudi bingung cari di mana-mana, lihat siapa yang dilahirkan ini. Ya, mana? Ada dia lihat ke atas, namanya Al-Kaukabul Ahmar. Ada bintang yang berwarna merah. Kalau bintang berwarna merah itu keluar, berarti nanti malam kelahiran Nabi akhir zaman. Ditunggu. Hasan bin Thabit lihat orang-orang Yahudi tadi. Orang Yahudi di mana? Konsentrasinya ada di Madinah. Tapi waktu kelahiran Nabi, ada beberapa orang ruhban, ya, para pendeta itu yang ikut ke Makkah, menunggu. Dia tunggu ini karena lahirnya di Makkah. Mereka tahu bahwa lahirnya ada di Makkah. Dilihat bayi yang tampan itu, si Yahudi melihat bayinya, bayi Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tampannya bayi Nabi Muhammad SAW. Bayi kita aja lumayan ya. Ya. Coba lihat fotonya. Oh lumayan. Ya. Semua bayi itu karena nggak punya dosa pasti senang orang lihatnya. Karena nggak ada dosanya. Ya. Karena kita ini mulai nggak enak karena mulai banyak dosa. Ya. Dulu itu bayangkan bayi Nabi Muhammad SAW terang, wangi, bercahaya. Ya. Cahayanya bukan seperti ada orang yang mengatakan itu cahayanya bukan cahaya begini, bukan. Itu maksudnya cahaya maknawi, bukan maknawi, jelas, zahir, terlihat. Siapa yang mengatakan? Syafa' Abdurrahman bin Auf, ibunya namanya Syafa', itu yang membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu dilahirkan terang. Adha'at lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di gusurir Rum. Sampai aku dapat melihat gusurir Rum. Ya, bangunan-bangunan yang ada di Roma aku bisa lihat dari Mekah. Karena cahaya. Bukan berarti cahayanya juga menyingkap semua yang ada itu. Dilihat dari Rasulullah SAW. Dan bayi itu akhirnya dilihat, begitu dilihat si Yahudi tadi melihat bayinya,
Tampan ini ciri-ciri sudah ada. Matanya pakai celak, sallallahu alaihi wasallam. Pusarnya, tali pusarnya sudah putus, ya, sudah terhitan. Ulida mahtunan makhulan maktu asurrah. Allahumma sallim alaihi wa ala alihi. Dilihat satu yang harus dipastikan di bayi ini. Dilihat di belakangnya ada khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ada stempel kenabian di situ. Dilihat, begitu lihat stempel kenabian dia jatuh pingsan. Pingsan, tidak bisa menahan dia. Kok pingsan kenapa? Kan sudah dicari-cari, ditunggu-tunggu. Sekarang udah lahir, kok pingsan si Yahudi tadi? Ditanya, kenapa kamu pingsan? Ya, kenapa kamu pingsan? Kok ditunggu-tunggu kok pingsan? Mengatakan, wailakum dahabatin nubuwah min Bani Israel. Karena sudah hilang kenabian dari Bani Israel. Karena nabinya Arab. Nabi Arab. Yang ditunggu Bani Israel. Ternyata nabinya Arab. Dia tidak terima itu. Tidak mau menerima. Kok Arab? Mau protes dia. Ya. Ringkas cerita. Biarkan ini kalau diterusin nanti kemana-mana bahaya ya. Sudah. Kita kembali ke Rasulullah SAW. Ya. Iya. Jadi memang diwariskan itu orang untuk membenci Arab itu warisan dari Yahudi. Iya, diwariskan supaya orang tadi dulu kan manusia ini kan mengulang sejarah aja. At-tarikh yu'idu nafsah. Jadi saya kembali kepada kursi siapa? Hasan bin Thabit. Kursinya Hasan bin Thabit itu setelah Rasulullah meninggal, tetap Hasan bin Thabit duduk di situ di kursi itu. Kursi kebanggaan di dalam masjid. Di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena itu diperbolehkan zaman Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab, lihat ini. Sayyidina Umar itu tegas. Nggak mau lihat ada orang yang aneh-aneh begitu, yang normal-normal aja begitu, ya. Ini di masjid kok duduk di kursi, begitu. Kok duduk di kursi itu? Sayyidina Umar lihat wajahnya itu, begini, tidak suka. Ada orang duduk di situ. Hasan bin Thabit yang duduk. Kata Hasan, kenapa? Kamu nggak suka? Gitu. Ya, ya Sayyidina Umar ini. Tapi ini lebih tua jauh. Karena Hasan bin Thabit lebih tua dari Rasulullah. Kata Hasan bin Thabit, kenapa? Kamu nggak suka? Ini kursi aku didudukkan oleh orang yang lebih baik daripada kamu. Nabi Muhammad SAW. Jadi biarin aja, kenapa? Rasulullah yang bolehin aja kok, ya? Kenapa kamu bermasalah begitu ya? Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Hasan bin Thabit ketika duduk di kursi di hadapan Nabi Muhammad SAW? Wa ahsanu min kalam tara qattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Masya Allah. Bagus ya? Lumayan. Ya? Oh nggak ngerti. Ya. Sebentar saya minum dulu. Ya. Wa ahsanu minka, dan yang lebih tampan darimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tara qattu aini, mataku tidak pernah memandangnya. Mataku ini nggak pernah memandang ada orang lebih tampan darimu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, wanita manapun tidak akan bisa melahirkan anak seelok Nabi Muhammad. Jadi wanita manapun mau baca surat Yusuf berapa kali nggak akan seganteng Nabi Muhammad SAW. Kan gitu ya, biasanya kalau mau lahir kita baca biar ganteng katanya begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bersih dari segala celah. Nabi Muhammad nggak ada celahnya. Tampan, tampilannya luar biasa, wangi, ya, perutnya rata sampai tua. Rasulullah SAW. Walhasil sempurna ini, terakhir bait ini mengatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau Muhammad diciptakan kesempurnaan wajah dan fisik ini sekehendakmu. Masya Allah. Gimana maksudnya? Saya ambil contoh supaya paham sama syair ini. Sayang ini kalimat bagus sekali. Kalau Allah izinkan wajah kita ini dibongkar lagi, kira-kira gitu ya,
ayo berdoalah, saya kasih waktu. Begitu malaikat mengatakan, ini mumpung ada kumpul-kumpul, jika saya kasih izin, semua yang hadir boleh pesan lagi wajahnya ini minta apa kekurangannya. Kira-kira begitu kira-kira. Kira-kira bisa nggak? Apa yang kita pilih? Pasti pilih masing-masing ya. Oh saya kurang ini. Oh saya rambut putih, saya minta yang hitam. Oh gitu ya. Misalnya begitu. Saya minta begini, saya minta begini. Itu minta ya. Saya minta hidungnya begini, saya minta matanya begini. Itu seolah-olah begitu. Jadi kita bisa memilih wajah sendiri. Lebih gampang lagi dicerna. Aplikasi di HP. Gitu ya. Yang tua jadi muda. Ya kan? Di foto begitu. Jadi muda. Yang muda jadi tua. Yang pokoknya diatur lah begitu ya. Sampai tampilannya jadi gantengnya luar biasa. Ya. Kinclong. Begitu. Jadi kenalan sama orang mau menikah pakai itu fotonya. Itu. Orang senang. Oh, ini calon saya ini. Kenal di Facebook. Ini banyak sekali terjadi ini begitu, ya. Kenalan fotonya dipoles-poles sudah bagus, ya. Sampai kemerah-merahan, bulu matanya lentik macam, ya. Begitu lihat, nah, aslinya ini ya. Terlihat aslinya. Itu gambaran apa? Jadi kita ini kalau jadi tampannya Nabi Muhammad itu dikatakan seolah-olah engkau memilih wajahmu sendiri. Mata Rasulullah yang pilih sendiri, hidung Rasulullah SAW. Semua dipilih. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, makanya wajib kita agungkan. Wajib. Kalau masuk di bulan, kita mau berhenti jam 11 pokoknya ya. Udah jangan lihat jam lah. Saya yang lihat aja. Jam 11 saya berhenti ya. Jadi nanti sambung lagi ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kenapa orang-orang harus kenal Rasulullah? Ya harus kenal. Nabi belum dilahirkan aja sudah banyak orang kenal kok. Nabinya belum dilahirkan, fisiknya sudah dikenal. Coba bayangkan itu. Di mana? Al-Qur'an yang mengatakan. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenalmu Muhammad, mereka itu mengenalmu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal, pasti. Nabinya belum dilahirkan. Bahkan dulu disebutkan orang-orang Yahudi itu ruhban, apa pendeta ya. Ruhban Yahudi itu mengatakan siapa yang paling berilmu dari orang-orang itu? Kalau sekarang orang kuliah S1, S2, S3 berhenti udah. Ya, belum ada sempat kan? Sampai S3 aja. Kalau setan S20, karena nggak mati-mati, ya. Kalau banyak setan lewat mana ya. Jadi jangan main-main sama setan itu. Kata dia, kita bilang saya udah luar biasa. Ustadz. Setan lihat ya, ya. Ini saya pernah goda sahabat, goda wali. Ketemu Syekh Abdul Qadir Jalil, setan itu. Ketemu kita, yang kecil ini. Ini yang model begini disawer aja berhenti udah ya. Oh yang model begini kasih perempuan, yang ini kasih Homer, yang kasih. Udah tahu semua setan itu ya. Jadi orang-orang Yahudi kalau dia punya 10 sifat Nabi akhir zaman dia bangga. Saya kenal tentang Rasulullah, tentang Nabi akhir zaman itu sifatnya ada berapa? 10. Orang-orang pada datang itu. Apa ciri-cirinya? Nabi itu ditanya begini. Oh ada lagi di sana 20 tentang sifat Nabi. Apa ciri-cirinya? Disebutkan semuanya. Ya. Sampai pernah suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Sampai di Yaman ada orang waktu sudah masuk Islam nih, sudah Islam, kemudian dia baca kitab siapa? Nabi yang mengaku Nabi, yang kamu katakan bahwa itu Nabi baru, Nabi Muhammad itu. Apa ciri-cirinya? Disebutkan begini. Sampai di situ disebutkan, kata Sayyidina Ali, bagaimana jalannya? Orang Yahudi tadi bertanya, bagaimana jalannya? Kata Sayyidina Ali, ka'annama yanhattu min sabab. Seperti orang dari ketinggian. Orang jalan dari ketinggian itu pasti tegap jalannya. Itu jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan Yahudi tadi mengatakan, benar, di kitabku juga disebut itu. Ya, dicocokkan semua sifat Nabi Muhammad SAW. Nah kan itu, nabinya belum dilahirkan, mereka semua mengerti tentang
Nabi Muhammad SAW. Maka terlalu ya kita kalau tidak meluangkan waktu untuk menggali, membaca, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya para ulama, ya udah setahun sekali kalau lupa. Kalau nggak ada setahun sekali ditemukan itu, ya Maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dibaca di mana-mana, dikumpulkan orang-orang, dikenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Maulid. Itu Maulid yang kita lakukan, ya. Jadi rebana itu ada dalilnya. Orang kadang-kadang bakar. Nah, ini juga penting nih. Bakar-bakar itu. Apa namanya? Bukhur. Ya. Orang yang nggak mengerti, kenapa itu bakar-bakar? Panggil arwah. Yang arwah bisa dipanggil. Nah? Yang dia taksi atau grab atau apa itu bisa dipanggil. Hah? Arwah nggak dipanggil. Ya. Makanya ditanyakan. Pelakunya yang harus ditanya. Kamu bakar-bakar itu untuk apa? Namanya tatoyub. Tatoyub artinya pakai wewangian. Orang sekarang baru kenal namanya apa? Aromaterapi. Orang baru aromaterapi. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, disebutkan dalam ayat, disebutkan dalam hadis. Wewangian itu, wangi. Makanya kalau maulid kadang-kadang suka bawa minyak wangi. Minyak wangi. Colek-colek ini ya. Colekin itu orang-orang pulang wangi. Dari mana? Maulid. Wah, tumben wangi. Gitu ya. Karena apa? Maulid. Pakai wewangian. Wangi itu sunnah. Ya. Sunnah. Tapi pilih wanginya. Jangan sembarangan beli apa adanya. Orang itu parfum buat cuci keris. Buat nyuci keris colekin ke orang. Yang wangi, yang enak. Gimana cara panggil orang? Ini enak nggak? Hai teman. Jangan mantap sendiri. Enak, enak, enak. Jadi wangian, ya. Jadi itu semua yang diajarkan. Maulid, rebana, dupa yang dibakar. Ya, yang tahu kan kita, setahunya pelakunya. Sayangnya orang-orang ini biasanya dari jauh cuma lihat ada orang di masjid berbau asap dari jauh. Itu ritualnya itu, ngundang arwah katanya. Ya Allah, lu di Ka'bah itu ada, ya. Orang putar tawaf itu dipakai sama orang-orang kaya di sana itu, pakai gaharu, kayunya dari Indonesia. Ya, yang dipakai raja-raja itu dari Indonesia. Namanya kayu gaharu, dibakar. Ya, dia kalau tawaf dia dibakar, keliling Ka'bah. Jadi harus mengerti apa yang kita lakukan ini. Jadi alhamdulillah kita merayakan Maulid, dalilnya sudah jelas. Udah, imam-imam yang melakukannya ada, yang kita contoh ada, ikuti, jangan dengarkan omongan orang. Karena kita tidak dituntut untuk mengikuti pendapat orang, tapi kita diwajibkan mengikuti apa yang kita yakini. Itu yang wajib. Kalau orang ditanya, oh itu orang merayakan Maulid ada nggak? Saya nggak ada dalilnya. Orang yang nggak tahu, ya, itu bukan jadi dalil. Ketidaktahuan itu nggak jadi dalil, apalagi cuma begini. Kamu merayakan Maulid? Enggak. Kenapa? Kata guru saya nggak ada dalilnya. Omongan dia itu nggak ada dalil bukan? Guru saya bilang tidak ada dalilnya, itu dalil bukan? Bukan. Kok dalil? Bukan dalil. Sesuatu yang dikatakan tidak, menafikan sesuatu itu bukan dalil. Al-manfi laisa bidalil. Ya, wal musbatu dalil. Musbat yang menetapkan. Saya ambil contoh begini. Ada sahabat, belum jam 11 belum, ya. Kurang 5 menit, ya. Ada sahabat, ada orang bertanya, pernahkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjabat tangan selesai sholat, misal? Ada orang bertanya, pernah nggak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjabat tangan? Dia katakan tidak. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar nggak tahu, Sayyidina Utsman juga nggak tahu, perawi-perawi hadis juga nggak tahu, nggak pernah melihat Rasulullah SAW berjabat tangan selesai sholat. Coba bayangkan itu. Itu kata para ulama, ketidaktahuan para sahabat besar sekalipun itu bukan dalil. Karena itu nggak tahu. Tapi ada sahabat lain tidak terlalu terkenal, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi dia pernah pergi bersama Rasulullah dalam keadaan musafir.
di perjalanan. Selesai sholat asar, para sahabat berjabat tangan, berebut. Dia baru masuk Islam, dia ikut antri juga, ikut berebut, menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika disentuh, dia mengatakan lebih lembut dari sutra, lebih dingin daripada salju tangan Nabi Muhammad SAW. Dan wangi. Setelah aku pegang ini, tercium aroma wangi. Sampai berhari-hari wanginya. Dia berjabat tangan selesai sholat. Sahabat ini walaupun tidak terkenal, tersohor lebih daripada yang lain, tapi itulah yang dijadikan dalil. Paham ya? Jadi yang tidak tahu bukan dalil, yang tahu itu dalil. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak tahu, saya nggak pernah melihat dalilnya, ya kamu, ya ketidaktahuan kita bukan dalil. Jangankan tidak tahu kita, ulama, sahabat tidak tahu itu bukan dalil, ya apalagi cuma kita. Alhamdulillah. Jadi kita sekali lagi maulid, rayakan maulid Nabi Muhammad SAW, agungkan Rasul SAW. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qul, katakanlah, bifadlillah. Ketika kamu mendapatkan fadl, apa fadl itu? Ilmu, keutamaan. Tapi Ibnu Abbas mengartikan dalam tafsirnya adalah ilmu. Ketika kamu dapat ilmu, wa birahmatihi, mendapatkan rahmat, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bersenang-senang. Itu ayat Al-Quran. Rahmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita dapat Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad, wajar kita senang. Dan wajib bersenang-senang. Wajib bersenang-senang. Bersenang-senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Ini ayat yang mengatakan. Ya, surat Yunus 87 kurang lebih segitu ya. 87 kurang lebih ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bersenang-senang, karena bersenang-senang dengan dua hal, ilmu. Orang kalau belajar ya, jamaah, kalau kita belajar itu pasang wajah senang. Jadi gurunya senang juga, ya. Ada orang ngajar orang semuanya cemberut gitu, ya. Jadi guru itu bingung, ya. Saya punya salah apa ini ya? Ini perintah Al-Quran ini. Kalau kita dapat fadl, senang. Ya. Wa bi rahmatihi, dapat rahmat. Rasa senang kita duduk mulai jam berapa tadi? Jadi jam berapa? Jam 8. Masya Allah. Sudah cukup ini kayaknya, ya. Kalau duduk dari jam 8 sampai jam 11, ya. Itu kata Allah lebih baik daripada harta yang kalian kumpulkan. Coba bayangkan itu. Khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Jadi senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dzalika huwa khairun, itu lebih baik mimma yajma'un, dari yang kalian kumpulkan. Apa yang kalian kumpulkan? Harta. Harta kita banyak itu semua nggak ada artinya dibandingkan kita duduk untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersenang-senang, kita ajak orang, kita rasakan, ajak orang. Mengapa? Karena Nabi yang luar biasa. Sebagai penutup, sudah hampir jam 11, ya, sudah. Begitu ya? Sudah, kayaknya udah capek. Ada. Bukan antum, saya yang capek dari pagi ya. Saya ngajar dari pagi nih ya. Jadi begini. Setelah kita tahu Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, yang tidak bisa disamakan dengan manusia manapun, memuji boleh, ya, itu kesimpulannya. Bahwa ada orang yang mengatakan tidak boleh memuji yang batil yang nggak boleh, kalau memuji yang hak itu boleh. Kemudian kita sekarang ajak orang, bagaimana cara menyenangkan hati Nabi Muhammad? Bagaimana supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang? Apa yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad? Ketika kita taat, ketika kita patuh dengan syariatnya, patuh pada ajarannya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada ahlul baitnya, cinta kepada dzurriyyahnya, cinta pada penerusnya, itu para ulama, itu wajib kita ambil. Bahkan yang lebih penting lagi, kita cintai umatnya. Wajib umat Islam itu wajib mencintai umat yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum
Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang nabi, rasulun min anfusikum, dari golongan kalian. Ada yang membaca min anfasikum. Kalau anfasikum artinya yang paling bagus dari semua kalian, paling termahal, Nabi Muhammad SAW. Rasul anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Apa azizun alaihi ma'anitum? Berat dirasa oleh Rasulullah yang memberatkan kalian. Allah SWT. Apa yang dirasa berat, Rasulullah jangan merasakan berat. Kita berat, ada umat Islam dalam kesusahan, Rasulullah merasakan sedih. Ada umat Islam nggak sholat, Rasulullah sedih. Ada umat Islam korupsi, Nabi merasakan sedih. Ada umat Islam saling membunuh, Rasulullah sedih. Ada umat Islam saling membenci, Rasulullah sedih. Maka wajib bagi kita raih itu, cintai umatnya. Semua ini cinta umat Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang ini luar biasa kita diaduk-aduk ya untuk membenci. Saya cuma hanya katakan satu rambunya saja. Setiap orang boleh mengatakan, berdalil dengan ayat, hadis, pendapat ulama. Hasil akhir, kesimpulannya apa? Kalau kesimpulannya kita diajak memusuhi umat Islam, tinggalkan. Jelas? Kalau akhir dari kajian itu bawa dalil macam-macam, akhirnya kita diajak membenci umat Islam, jangan mau. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan saling benci, jangan saling iri. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara. Saudara umat Islam. Kenapa kita saudara? Penting. Orang yang bersaudara dengan umat Islam, kalau kita meninggal ini, kita meninggal di sini, kita pernah ketemu orang haji. Kita pernah ketemu dengan orang, atau di majelis ini pernah ketemu orang-orang yang biasa. Jangankan Rasulullah, orang yang biasa kumpul itu dalam riwayat oleh Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan syafaat, memberikan syafaat. Jadi ini yang biasa nih kumpul, biasa sholat di masjid. Begini, nanti kalau sampai di akhirat ada yang nggak ada, itu dicari. Panitia yang cari. Fulan nggak ada, kemana itu? Ya, dia biasa kumpul-kumpul di masjid, biasa kumpul baik. Oh nggak ada, cari. Dicari. Kalau nggak ada di surga, nggak ada tempat netral di sana. Ya. Kalau di akhirat nanti nggak ada tempat netral. Enggak, saya mau di tengah-tengah aja, di warteg aja, nggak bisa ya. Enggak. Kalau nggak surga, neraka. Ya. Jadi dicari. Ya Allah, temanku nggak ada. Kalau nggak ada di sini, berarti di tempat yang lain. Di mana itu? Neraka. Panggil itu namanya John. Ya, panggil. Karena jarang John ya. Panggil John. Gitu. Dia tanya, lebaik. Wah, suaranya benar itu. Si John. Ya. Dilihat gosong udah. Di neraka dia. Sedih dia. Kenapa kamu di sini? Mungkin punya dosa dan sebagainya. Dia kembali kepada orang-orang tadi. Ya Allah, saya kehilangan teman saya satu. Nggak enak ini. Ya, ini majelis jadi nggak enak karena hilang satu teman saya. Kata Allah, keluarkan temanmu itu. Itu pentingnya kumpul dengan orang Islam. Kalau penting kumpul dengan orang-orang yang berpengaruh, lihat orang katanya hebat atau orang terkenal, orang apa, belum tentu. Ya, tapi tetangga, orang yang sholat berjamaah bersama itu yang bisa memberikan syafaat. Rasulullah SAW mencintai umat Nabi Muhammad, kita wajib juga mencintai Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang baik, yang diridhoi. Ajarkan orang untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Rutinkan membaca solawat. Orang yang bersolawat 1 kali dibalas 10 kali. Masya Allah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allah mengatakan dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis kursi, udkuruni adkurkum. Ingat aku ingat 1 kali. Allah mengatakan, kalau kamu ingat aku ingat 1 kali. Tapi kalau salawat 1 kali dibalas 10 kali. Masya Allah. Pahalanya besar. Banyak pahalanya. Ketika kita baca salawat. Orang yang punya masalah, insya Allah diangkat masalahnya. Dengan bersalawat. Orang yang dalam keadaan malas beribadah, dengan salawat insya Allah diberi. Begitu. Orang yang punya anak masih sekolah, banyak salawat. Kita niatkan.
wabarakatuh.